10 lebih cara yang benar memasang aplikasi dari App Store di iPhone. Pemula wajib nonton, atau bahkan yang udah punya iPhone tapi kurang paham tentang manajemen aplikasi. 12 poin penting yang wajib kalian dengerin dan nggak boleh dilewatin. So ini semuanya penting, mari kita mulai dari poin yang pertama. Cara install aplikasi. Cara menginstal aplikasi cukup mudah. Kalian tinggal buka aplikasi App Store. Setelah dibuka, kalian tinggal cari aja aplikasi yang ada di App Store lewat pencarian, misalnya aplikasi game atau aplikasi apa aja, misalnya Wisdom. Tinggal kalian klik aja, dapatkan, misalnya boom. Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal tunggu aja. Kalau misalnya kalian baru punya iPhone, kemudian ketika install kok ada pop-up yang muncul, apakah Anda ingin menginstal ini? Kalian tinggal install aja, klik bagian install. Tapi sebenarnya pop-up itu bisa dimatikan dengan kalian manajemen di pengaturan. Nanti akan saya bahas ya. Kalau sudah diinstal, maka otomatis langsung masuk ke halaman depan. Ini bisa dioptimasi supaya tidak masuk ke halaman depan. Lanjut ke poin kedua, yaitu optimasi aplikasi yang udah diinstal. Apakah kita mau masukin ke layar utama atau enggak? Oke, langsung aja ya. Kita pertama buka aja di pengaturan. Kita buka aja pengaturan, boom. Habis ke pengaturan, kalian cari yang namanya layar utama. Pengaturan layar utama nih. Layar utama ini kalian klik aja, boom. Di sini ada tertulis aplikasi yang baru diunduh tambahkan ke layar utama atau hanya di perpustakaan apps. Bang, perpustakaan apps itu apa? Perpustakaan apps itu, kalau kita kembali ke home dulu ya. Nah, yang ada di sini nih, ini namanya perpustakaan apps. Kalaupun misalnya nggak tampil di layar utama, nanti di sini ada clean banget guys. Di sini nggak ada aplikasi sama sekali kalau kalian nonaktifkan. Kalian tinggal cari di sini. Misalnya tadi saya habis download apa, ikan ya, Wisdom. Nah, udah ketemu, tinggal kalian buka aja aplikasinya. Langsung dibuka di sini bisa guys. Terus di sini juga kita balik lagi ya ke pengaturan layar utama dan perpustakaan apps. Di sini juga ada tanda pemberitahuan di perpustakaan apps aja. Jadi nanti di perpustakaan apps ini nanti muncul tanda-tanda pemberitahuan kayak gini nih. Ada WA nih, ada satu pemberitahuan. Kalian perhatikan mouse-nya ya. Telegram 15. TikTok misalnya mengganggu nih, kalian matiin aja guys. Kita kembali lagi dan kita matiin aja pemberitahuan di perpustakaan apps. Nah, kita matiin aja di sini, maka nanti nggak muncul lagi pemberitahuan di sini. Apa namanya ya? Angka-angka di perpustakaan apps. Nah, kalau yang di bagian cari, kalau kita misalnya aktifkan, boom. Nanti di sini ada pencarian di home-nya. Di layar utamanya nanti ada pencarian di sini. Kalau kita klik di sini, maka otomatis kita mencari aplikasi misalnya Wisdom. Tuh ketemu kan? Gitu. Gak cuma aplikasi, video-video yang di galeri juga jadi ketemu tergantung nama file video tersebut atau gambar. Kita pingin matiin aja, Bang. Kalau dimatiin emang kita masih bisa mencari? Masih bisa mencari. Kita slide aja tangannya dari atas ke bawah tuh ya. Caranya kita slide layar dari atas ke bawah. Tuh. Dari atas ke bawah, nanti otomatis ada fitur carinya. So, kalau saya untuk menghemat atau mempercantik pemandangan, ngapainlah dicantumin di situ yo. Toh nggak berguna banget. Kita lanjut ke poin yang ketiga, mengatasi langganan aplikasi berbayar. Kalian pernah nggak sih guys, ketika kalian berlangganan uji coba gratis, tiba-tiba kalian nggak suka, otomatis kok uji coba gratisnya malah keblabasan, kelewatan, sehingga kita dianggap suka nih sama aplikasi itu, lalu saldo dana kita atau di Shopee Pay-nya kita terambil. Saya sering kayak gitu. Makanya kalau kalian misalnya yang perhitungan takut kesedot, langsung aja kita optimasikan yuk. Caranya kita buka aja aplikasi App Store-nya. Kemudian kita pergi ke apps dulu ya, ke apps. Nah, habis itu kita pergi ke profil kita nih di pojok kanan. Kalian pokoknya perhatikan mouse yang bergerak. Ini ke profil ini, boom. Habis itu kalian pergi ke langganan. Boom. Nah, setelah pergi ke langganan, di sini terdapat aplikasi-aplikasi yang kalian uji coba.
gratis atau kalian berlanggan per bulan tapi mau dibatalin, atau berlanggan setahun tapi mau dibatalin. Caranya kalian batalin aja 1 hari sebelum masa habis. Misalnya di Apple Arcade ini kan besok nih tanggal 30. Nah, saya nanti bisa batalin percobaan gratis di sini. Kalau nggak dibatalin itu bisa terambil otomatis uang kalian, boy. Hati-hati ya. Tergantung untuk pembayarannya kalian masukinnya kemana. Bisa masukin ke Dana, bisa masukin ke rekening atau ke Shopee, itu bisa juga, guys. Nah, untuk mengatur akun pembayaran kalian tinggal buka di logo aplikasi ini, kemudian kalian buka akun kalian. Nanti biasanya disuruh masukin Apple ID kalian. Sudah saya masukin. Nah, kalau udah masuk di sini ada pengaturan pembayaran, kelola pembayaran. Silakan tambahkan kelola pembayaran kalian. Bisa di Dana, bisa di mana aja ya, guys ya. Tinggal tambahkan metodenya aja. Nah, sekarang kita ke poin berikutnya, yaitu pembaruan aplikasi iPhone. Ini mungkin sekaligus poin keempat. Ini nanti akan masuk ke poin kelima, yaitu menghemat data dengan mematikan pembaruan otomatis. Masuk ke poin keenam juga, dan masuk ke poin ketujuh. Biar sekalian ya, cepet ya. Pertama kita buka aja pengaturan ini ya, kita buka, boom. Habis itu kita cari pengaturan App Store. Kita scroll ke bawah, guys. Nah, di sini ada namanya App Store. Oke. Pengaturan App Store, boom. Bagian ini kalian fokus di bagian ini, dan kalian fokus ke poin-poin yang ada di sini. Misalnya kita scroll ke bawah, pilih bahasanya bahasa apa, Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, kita lanjutin. Ini masuk ke pembaruan aplikasi ya. Pembaruan nih, install pembaruan aplikasi secara otomatis. Kalau saya matikan karena untuk menghemat data. Ingat, saya matikan ya. Jadi saya matikan, kalian bisa hidupkan atau bisa matikan. Kemudian lanjut untuk berikutnya, kita scroll ke bawah, ini nggak penting. Nah, pemutaran video otomatis ini masuk ke poin kelima. Kalau misalnya saya aktifkan perputar otomatis, misalnya di sini kan pemutaran video otomatis misalnya hidup. Maka kalau misalnya saya buka ini, misalnya itu otomatis muter sendiri. Tapi kalau saya matikan, ini akan menghemat kuota kalian saat mencari aplikasi. Nah, lalu masuk ke poin keenam, yaitu matikan permintaan penilaian aplikasi. Ini penting banget. Saat kalian membuka aplikasi kan biasanya dikasih penilaian tuh, berapa rating aplikasi ini. Nah, ini untuk penilaian aplikasi kalian matikan aja juga. Jangan dihidupkan ya. Sarannya dimatikan aja supaya tidak ada penilaian aplikasi. Kemudian masuk ke poin ketujuh, yaitu hemat ruang lepas aplikasi yang tidak dipakai. Hapus aplikasi yang tidak digunakan, tapi dokumennya tuh tetap tersimpan. Mungkin selama berapa bulan ya, 1 atau 3 atau berapa bulan gitulah. Pokoknya aplikasi kalau udah lama nggak digunain, otomatis akan teruninstall otomatis. Tapi datanya nggak hilang. Kalaupun kita nginstal lagi, itu masih ada. Misalnya aplikasi WhatsApp, kan ada data foto dan chatnya. Kalau kita nggak pakai, otomatis WhatsApp akan uninstall. Setelah kita install ulang, maka data-data WhatsApp, foto dan sebagainya akan kembali. Itu contohnya aja, guys. Silahkan kalian hidupkan atau matikan. Buat menghemat data kalian hidupkan, karena saya ini banyak aplikasi yang kadang nggak kepake tapi masih penting, makanya saya matikan, guys, nggak saya hidupkan. Baik, paham ya. Kita lanjut ke poin ke-8, yaitu bagaimana cara mengetahui aplikasi yang gratis, yang tidak ada iklan, yang kira-kira ada pembayaran di dalamnya atau langganan. Gampang banget. Kita misalnya buka App Store, lalu kita cari aplikasi bawaan YouTube. Nih, aplikasi YouTube nih, Google. Di sini nggak ada keterangan pembelian dalam aplikasi dan sebagainya, maka dia gratis, nggak ada iklan. Sekarang kalau misalnya aplikasi itu berbayar atau ada iklannya, biasanya kita carinya aplikasi game ya, guys ya. Misalnya game kita cari aja pencarian game. Oke, di sini misalnya ketemu Subway Surf. Nah, di sini ada keterangannya nih, pembelian di apps. Pembelian di apps berarti dia biasanya nggak ada iklannya, tapi nanti ada beberapa item yang harus kita beli, misalnya karakter atau enggak
warna skin dan lain sebagainya. Nah, di sini malah nggak ada iklan. Kok bisa tahu bang nggak ada iklan? Di sini nggak ada keterangan pembelian apps dan iklan. Ini gratis ini guys. Bisa kalian install dan nikmati tanpa kuota. Jadi aman ya. Pokoknya kalau yang mengandung iklan atau pembelian di apps ini biasanya antara dua, antara ada iklannya atau kalian harus membeli sesuatu. Pastikan nih kalian cari yang memang nggak ada pembelian di apps ini, aman banget ya. Ini sebenarnya ini kalau misalnya kita nggak beli ya dikasih iklan sama mereka, begitu guys. Nah ini nih, ini kan game harusnya kan gratis ya, nggak perlulah pakai pro kayak gini kan, nggak ada item yang dijual dan lain sebagainya. Tapi di sini ada keterangan pembelian di apps. Biasanya yang kayak gini pasti nanti ada iklannya. Kalau kita maininya nggak pakai data itu biasanya nggak bisa. Next ke poin 9, yaitu mengatasi tawaran pembayaran aplikasi. Mungkin kalian pemula bingung nih ketika membuka aplikasi berbayar, misalnya kayak gini. Terus, oh di sini nggak ada tawaran ya. Biasanya muncul tawaran ntar guys. Berikutnya. Nah, misalnya muncul ini kan ada tawarannya guys ya. Ini ada. Kalian mikirnya ada pilihan, wah kita harus mulai paket dan uji coba gratis ya. Kalau nggak kayak gini kita nggak bisa. Ada guys caranya, kita klik aja X di sini nih, bagian atas. Biasanya untuk X itu di bagian atas. Cari yang bagian X itu bagian atas. Tapi dengan kita meng-X fiturnya jadi terbatas. Karena kita menggunakannya yang harusnya bayar, nggak bayar. Dan biasanya ada iklan. Pokoknya kalau ada tawaran-tawaran kayak tadi, kalian cari logo X yang ada di bagian atas. Gampang banget ya. Terus poin yang ke-10 yaitu menghapus cache aplikasi yang benar. Oke, sekarang masuk ke pengaturan aja langsung caranya. Kita buka pengaturan, boom. Nah, setelah pergi ke pengaturan, kita pergi ke pengaturan umum aja, boom. Nah, habis ke pengaturan umum, kita langsung pergi ke penyimpanan perangkat iPhone nih, penyimpanan iPhone, boom. Langsung aja guys, kita cari aplikasi yang misalnya kita ingin hapus cache-nya. Di sini nih ada apa nih? Rabbit Multiverse ini ada 2 GB guys. Wow, banyak juga ya. Kita hapus aja yuk cache. Caranya gimana menghapus cache? Caranya kita offload atau keluarkan apps. Nah, dengan mengkosongkan ini akan mengosongkan penyimpanan yang digunakan oleh apps dari dokumen data yang disimpan. Dan kalau kita menginstal ulang akan mengembalikan data jika aplikasi masih tersedia di unduhannya. Misalnya kita keluarkan apps. Keluarkan aja apps. Boom. Maka akan menghapus data yang ada di apps ini. Cache-nya. Tapi kalau kita misalnya mau install ulang sedangkan aplikasi belum dihapus, data itu akan kembali. Tenang aja ya, data itu akan kembali. Kalau misalnya memang mengganggu banget udah nggak diperlukan, kalian tinggal hapus aja aplikasinya. Wah, ini masuk ke poin terakhir sekali ya, cara menghapus aplikasi. Nah, begitu. Tapi ada cara lain sih menghapus aplikasi, guys. Yaitu dengan tekan lama, misalnya Canva mau dihapus. Nah, habis itu di sini ada beberapa pilihan, edit layar utama, bagikan apps, kemudian hapus apps. Kita pilih ini aja. Itu cara lain dalam menghapus aplikasi. So, kita lukir aja berarti yang terakhir nih. Cara ke 12 ya, ganti dengan memahami kategori aplikasi yang ada di App Store. Langsung aja ya kita ke App Store. Sebenarnya di App Store itu gampang guys. Untuk kategori-kategori kalian tinggal cari aja. Kalian di pencarian. Di sini ada telusuri. Nah, ada banyak pilihan. Di sini ada aplikasi teratas saat ini, game teratas saat ini, foto dan video, jaring sosial. Ini bisa kalian buka aja guys. Misalnya tentang pendidikan, aplikasinya tentang apa nih pendidikan nih. Nah, kayak gini. Ada Duolingo buat belajar bahasa Inggris. So, jangan pusing-pusing tentang musik. Begitu. Daripada kalian pusing, aduh aku pengen nyari aplikasi apa ya di App Store, langsung aja ke kategori atau ke daerah pencarian ini. Kalau mau game khusus, kalian tinggal klik aja di kategori game khusus di sini nih. Ada banyak banget nih game yang sedang kami mainkan, game yang wajib dicoba. Ada judul-judulnya kok guys, bisa kalian cari-cari aja begitu. Ada kabar berita apa tentang aplikasi hari ini, kalian buka aja di bagian kategori hari ini nih ya. Ini kabar-kabar berita yang perlu kalian baca juga sehingga kalian akan tertarik dengan aplikasi yang dikabarkan oleh App Store. Seperti itu. Untuk
Arcade ini dia aplikasi game yang udah bekerja sama langsung dengan App Store. Misalnya kita langganan berapa, 90.000 atau 60.000 sebulan, kita bisa memainkan aplikasi ini gratis, tanpa iklan, tanpa berbayar. Jadi udah nggak ada lagi item-item yang harus kita bayar. Semuanya gratis, skin dan lain sebagainya itu gratis, guys. Akhirnya usai sudah ya penjelasan kita tentang App Store lengkap. Total ada 12 poin. Semoga bermanfaat buat kalian yang baru menggunakan iPhone, pemula, atau yang sudah menggunakan iPhone tapi kurang bisa memanajemen aplikasi. Kalau ada tambahan silahkan kalian komentar aja. Ada pertanyaan juga bisa komentar aja. Dan bye.